Timnas Indonesia harus puas bermain tanpa gol pada laga grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Gelora Delta Sidoarjo, Rabu tadi malam waktu Indonesia Barat. Koplop Phathip jadi bintang pertandingan. Kiper Laos itu tampil spektakuler untuk menghentikan percobaan Timnas U23 Indonesia. Pada laga ini, pelatih Indonesia Gerald Van den Burg mempertahankan mayoritas tim yang mencapai final Piala AFF U23 yang berlangsung Juli lalu. Menguasai bola sejak pertandingan dimulai, Garuda Muda sudah merobek jala Laos pada menit ke-5. Striker Jens Raven menaklukkan kiper Koplop Phathip usai meneruskan umpan Raihan Hanan. Namun, gol tersebut tidak disahkan wasit. Pasalnya, Jens Raven sebelumnya sudah dalam posisi offside. Tuan rumah kembali mencoba. Selanjutnya giliran Doni Tripamungkas yang mengancam gawang Laos walau juga tidak berbuah gol. Indonesia terus mencoba. Namun, tendangan jarak jauh Tony Firmansyah masih bisa dimentahkan kiper Laos sehingga berbuah tendangan penjuru. Sedangkan tandukan Kadek Arel dari situasi bola mati masih melebar. Pasukan Gerald Van den Burg tetap sabar membongkar pertahanan Laos. Tony Firmansyah dan kawan-kawan berusaha melalui permainan terbuka atau set piece lemparan ke dalam Robbie Darwish. Meski begitu, lini belakang Laos sangat solid dalam menghentikan setiap serangan Garuda Muda. Sementara penyelesaian akhir pemain Indonesia juga buruk, salah satunya sepakan Jens Raven di akhir babak pertama yang masih melenceng. Van den Burg menambah daya serang dengan memasukkan winger Ricky Pratama untuk menggantikan bek sayap Kakang Rudianto, dengan Hoki Caraka mengisi posisi Jens Raven. Lewat komposisi ini, Garuda Muda terus menekan pertahanan Laos. Namun, kiper Koplop Phathip dan pemain Laos pasang badan membendung percobaan Garuda Muda. Timnas Indonesia U23 lalu mencoba melalui penetrasi Arhan Fikri dan Rafael Struijk. Sayang metode ini juga tidak membuahkan hasil. Sementara melihat rekan-rekannya di lini tengah dan depan gagal berkontribusi, bek tengah Kadek Arel dan Muhammad Ferrari juga mencoba melepas tendangan. Waktu berjalan, tekanan bagi Indonesia semakin besar. Tambahan waktu 5 menit juga tidak berarti dengan Indonesia tetap tidak mampu menembus pertahanan Laos. Timnas Indonesia U23 langsung intens tebar serangan di awal laga. Sejumlah peluang emas pun didapat. Bahkan, pada menit ke-5, Garuda Muda bisa sarangkan bola ke gawang Laos U23. Gol dicetak oleh Raihan Hanan kala itu. Tetapi sayang, gol dianulir karena Jens Raven lebih dahulu terjebak offside. Tak menyerah, Timnas Indonesia U23 terus beri pressing ketat kepada Laos U23. Tetapi, kiper Laos U23 terus melakukan penyelamatan ciamik. Salah satunya dilakukan lewat tendangan keras Doni Tripamungkas yang masih bisa ditepisnya. Di tengah rapatnya gempuran Timnas Indonesia U23, Laos U23 sesekali berusaha bangun serangan balik. Tetapi, Cahya Supriyadi bisa menghentikan serangan dengan mudah. Jelang akhir laga, Arhan Fikri, Jens Raven, hingga Tony Firmansyah terus bergantian berusaha cetak gol. Namun, gol yang diharapkan tak kunjung didapat karena rapatnya pertahanan Laos U23. Skor 0-0 pun terjaga hingga akhir pertandingan. Menguasai bola sejak pertandingan dimulai, Garuda Muda sudah merobek jala Laos pada menit ke-5. Striker Jens Raven menaklukkan kiper Koplop Phathip usai meneruskan umpan Raihan Hanan. Namun, gol tersebut tidak disahkan wasit. Pasalnya, Jens Raven sebelumnya sudah dalam posisi offside. Tuan rumah kembali mencoba.
Selanjutnya giliran Doni Tri Pamungkas yang mengancam gawang Laos walau juga tidak berbuah gol. Indonesia terus mencoba. Namun, tendangan jarak jauh Tony Firmansyah masih bisa dimentahkan kiper Laos sehingga berbuah tendangan penjuru. Sedangkan tandukan Kadek Arel dari situasi bola mati masih melebar. Pasukan Gerald van den Burg tetap sabar membongkar pertahanan Laos. Tony Firmansyah dan kawan-kawan berusaha melalui permainan terbuka atau set piece lemparan ke dalam Robbie Darwish. Meski begitu, lini belakang Laos sangat solid dalam menghentikan setiap serangan Garuda Muda. Sementara penyelesaian akhir pemain Indonesia juga buruk. Salah satunya sepakan Jens Raven di akhir babak pertama yang masih melenceng. Pelatih Gerald van den Burg menerapkan formasi 4-3-3 untuk timnas Indonesia U23. Cahya Supriyadi jadi kiper utama. Kemudian kuartet barisan belakang adalah Kakang Rudianto, Muhammad Ferrari, Kadek Arel, serta Doni Tri. Mengincar hasil maksimal dari matchday pertama, trio lini depan Garuda Muda diisi oleh Raihan Hanan, Jens Raven, dan Rafael Struijk. Mereka mendapat suplai bola dari Arhan Fikri sebagai pengatur serangan. Di kubu tim tamu, pelatih Ha Hyok Jun menerapkan formasi ultra defensif untuk timnas Laos U23 dengan skema 5-4-1. Laos hanya mengandalkan Soksa Van Hopcakawan sebagai ujung tombak serangan. Timnas Indonesia U23 langsung mencoba inisiatif serangan sejak menit awal. Menit 3, Robbie Darwish membuka peluang lewat tembakan jarak jauh dari luar kotak penalti. Usahnya belum menemui sasaran. Menit 6, Raihan Hanan sempat berhasil menjebol gawang Laos U23. Namun sayang dianulir oleh wasit, lantaran Jens Raven dianggap dalam posisi offside. Menit 44, Jens Raven mendapat bola ketika kemelut di kotak penalti lawan. Sayang sekali tembakan penyerang Bali United tersebut meleset dari target. Turun minum skor masih imbang 0-0. Menit 55, tembakan jarak jauh Arhan Fikri masih bisa diselamatkan kiper Laos U23. Tak lama berselang, menit 57 giliran tembakan mendatar Raihan Hanan yang diselamatkan kiper. Serangan bertubi-tubi dilancarkan oleh para pemain Indonesia U23. Struijk, Hoki, dan Hanan beberapa kali mencoba melepaskan tembakan. Tapi masih mampu diblok barisan pertahanan Laos U23. Raihan ini membuat timnas Indonesia U23 memiliki beban berat untuk lolos Piala Asia U23 2026. Untuk lolos Piala Asia U23 2026 yang digelar di Arab Saudi, timnas Indonesia U23 wajib menang atas Makau U23 dan Korea Selatan U23 di dua laga pamungkas Grup J. Jika meraih 6 poin tambahan, timnas Indonesia sudah dipastikan finish sebagai juara Grup J, sekaligus ambil bagian di Piala Asia U23 2026. Sesuai regulasi, 11 juara grup dan 4 runner-up terbaik yang diizinkan lolos Piala Asia U23 2026. Pertanyaannya, bisakah timnas Indonesia U23 menang atas Korea Selatan U23 yang notabene salah negara top Asia? Korea Selatan U23 turun full tim di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Andai timnas Indonesia U23 menang atas Makau U23 serta imbang dengan Korea Selatan U23, skuad Garuda Muda diprediksi tidak akan merebut status runner-up terbaik. Satu-satunya cara agar lolos Piala Asia U23 2026 adalah memenangkan 2 laga sisa. Beban berat menghinggapi Gerald van den Burg.
Ia mendapat tekanan karena timnas Indonesia U23 edisi terdahulu lolos semifinal Piala Asia U23 2024. Tak sekadar tampil di putaran final, timnas Indonesia U23 juga lolos semifinal. Tentunya sangat disayangkan jika timnas Indonesia U23 yang lolos semifinal Piala Asia U23 2024, tapi diragukan lolos Piala Asia U23 2026.